di-like, terus di-subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Sefrekuensi. Banyak banget kejadian-kejadian yang belum selesai dari masa lalu. Tapi memaksakan diri dengan yang baru, ini gak baik. Padahal kan bisa aja gitu, memang masih membekas luka dari masa lalu. Tapi kalau seorang ini bisa belajar letaknya menghargai keberadaan seseorang, lama-lama seorang perlahan-lahan ini tuh mikir, sadar lembaran yang baru ini tuh patut dihargai, bukan malah dijadikan korban atas dasar pelampiasan. Ini gak memikirkan ke depannya dengan perasaan si korban. Biasanya seseorang ini hanya memikirkan yang lalu-lalu tanpa berpikir panjang. Kalau ini nih, dia tuh baik, patut dijaga kesetiaannya. Seharusnya tuh mikirnya begitu. Atau bisa juga ceritakan hal-hal masa lalunya. Siapa tahu bisa bantu orang tersebut untuk sembuhin hati, menjadi bahagia dengan lembaran baru. Karena dengan kamu menceritakan masa lalu sebelum jadian, ini bisa jadi simbol bagaimana seorang ini mendengarkan cerita kamu. Dan apa tanggapan dia? Masih mau ngebantu hati kamu? Atau dia dengan cara apa akan mengupayakannya? Nah, ini nih fungsi tujuannya, biar kamu tuh banyak tahu. Wow. Nah, yang aku maksud, sebelum kamu resmi, masih baru-baru pendekatan, kamu banyak-banyak komunikasi, tanyakan hal-hal buat mematangkan hati. Jangan malah belum selesai dari masa lalu, terus tanpa si yang baru ini tahu hal banyak tentang kondisi hati kamu. Ini bisa berakibat nanti ujung-ujungnya ngerasa gak ganjel, seperti pakai topeng. Kamu orang baru. Bukan dengan cara tulus, tapi hanya dibalik topeng, ya kan? Ini sih makin lama malah dalam hatinya tuh terus berpikir, membanding-bandingkan dengan masa lalunya dengan si orang baru ini. Karena pikirannya tuh udah diselimuti masa lalu. Nah, jadilah kebimbangan hati yang nantinya muncul tuh pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfungsi buat jalan keluar ataupun hal baik. Karena pasti yang dipikirkan hanya pertanyaan-pertanyaan kepuasan antara dirinya aja. Ibaratnya lagi besarkan egonya, yang ujung-ujungnya mikir memilih masa lalunya. Pasti gitu, soalnya nih, yang namanya belum selesai dari masa lalu, mau sebaik apapun orang baru, pasti udah dipenuhi pikirannya dengan hal-hal yang lalu. Ibaratnya terpikatnya tuh udah overdosis. Nah, ini fatal banget, membuat orang tuh ngerasa gak ada harganya. Masa iya sih masih begitu? Ya kalau masih belum selesai, seharusnya dari awal tuh sembuhin dulu, menyendiri dulu. Bukan malah cari kepuasan hati menerima orang baru. Sehabis itu malah ditelantarkan. Bukan begitu. Gini loh, kamu udah dewasa, udah paham dong hal hati itu bukan untuk dipermainkan. Nah, makanya jangan coba-coba malah permainkan. Kamu akan kehilangan kesempatan tuh
berbuat bersama orang baik. Jangan mau bersama orang yang emang gak ngerti titik menghargai, gak tahu tempat, kapan, dan sekarang posisinya. Maksudnya gini loh, tahu tempat, sekarang dia lagi sama siapa, tahu kapan harus mengabaikan hal-hal yang lalu, yang lagi berproses dalam hal perbaikan luka. Karena selagi kamu bertumbuh asmara dengan dia, tapi pada ujung-ujungnya yang percuma kan. Yang disebabkan hal ngeganjel, belum berdamai dengan masa lalu. Terus dia gak bisa menegaskan diri untuk hal ke depannya. Seandainya bisa menegaskan diri, pasti dia memikirkan hal-hal yang di depan. Jangan mau jadi obat hati seseorang untuk orang yang gak mau sembuh dengan terbayang-bayang dengan lalu-lalu. Orang yang begitu boro-boro mikir cinta sayang ke seseorang tersebut, rasanya hampa aja terhadap kamu. Lalu dengan dia memakai topeng, selebihnya dia gak tahu tuh kemana, untuk siapa hatinya. Hey, kamu tuh manusia yang masih patut disayangi, dihargai perasaannya, bukan malah diduakan perasaannya. Isi hatinya dia terhadap 2 orang, bukan 1 orang pilihan. Kan kalau orang ini benar-benar paham, pusing manis pahit apapun itu masa lalu. Kalau dia orang yang mikirnya ke depan bukan ke belakang, kalau mikirnya ke depan dia jadi punya arahan. Pasti seiring berjalannya waktu harus memikirkan hal-hal yang di depan. Kalau misalnya mikirinnya masih hal yang di belakang, akan ketinggalan jauh, dirinya terhambat dengan yang lalu. Karena terlalu berfokus ke belakang. Sebaiknya kalau emang belum move on, bisa tuh menegaskan hati kamu dengan yang baru, menghargai hatinya. Memang belum move on, suatu hal yang sangat wajar banget. Yang namanya hal-hal yang lalu, pasti kalian pernah ngerasa nyaman, sayang. Jadi belum move on itu wajar. Justru yang gak wajar, gak pakai acara-acara move on, beberapa minggu kemudian langsung terobos jadian. Ya, nah ini suatu hal yang janggal kan. Sebaiknya kamu harus punya waktu sendiri dulu. Karena semakin lama punya waktu sendiri, makin diri kita tuh mengenal diri kita. Jadi itu tumbuh tuh cintai diri kamu. Karena kalau semakin kamu mencintai diri kamu, semakin kamu tahu juga tuh porsi-porsi kedepannya untuk penentuan kamu. Lebih baik begitu dibandingkan kamu asal coba memulai dengan yang ini itu, padahal kamu tuh masih gimana gitu dengan yang lalu. Nanti yang ada kamu gak selesai-selesai, terus-terusan ke hal-hal yang buang-buang waktu, tenaga, hati dengan sia-sia. Oke semua, sebisa mungkin harus tahu mana yang patut dikejar dan mana yang enggak. Dan paham mana yang hanya sebatas lewat doang. Kamu harus tahu tuh titik-titik pantasnya. Nah, maka dari itu lebih baik kamu menata diri kamu semaksimal mungkin untuk gambaran cemprinan kamu. Karena di dunia ini tuh banyak manusia-manusia. Tapi perlu kalian ingat, banyak yang jahat pula, banyak yang baik pula.
Biasanya yang jahat malah berkeliaran tuh di mana-mana. Iya kan? Nah, yang baik malah yang nemunya di sudut-sudut, sampai di goa-goa pun susah dapetinnya. Paling nemu 1 atau 2 orang. Gak mungkin sampai nemu 4 orang sekali. 4 orang baik sekaligus. Soalnya nih orang baik itu ketika udah datang itu sebuah titipan. Nah, lalu bagaimana kamu bisa menjaganya? Selebihnya, jika disia-siakan, pas deh. Titipan yang belum tentu nantinya akan dapat lagi yang baik. Nah, jika kamu berada di posisi sebagai korban pelampiasan move on-nya seseorang, kamu jauh lebih bisa hati-hati ke depannya. Semoga kamu dipertemukan sama orang yang membuat berpikir, wah, ternyata cinta gak sepahit sebelum-sebelumnya. Ternyata bisa sampai di titik memang benar-benar nemu yang tulusnya kebangetan. Sampai kamu tuh gak percaya dan gak nyangka. Semoga seperti itu, amin.